Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian informasi dan pengetahuan. Orang yang menyampaikan ceramah adalah orang yang menguasai bidangnya. Media penyampaian ceramah bisa langsung atau melalui televisi, radio, dan media lainnya. Lalu, apa manfaat mendengar ceramah? Ceramah dapat menambah wawasan dan informasi. Yang kedua, ceramah dapat menjadi petunjuk melakukan hal-hal positif. Sedangkan jika kita menyajikan ceramah, kita akan mendapatkan pengalaman dan juga melatih kepercayaan diri kita. Apakah ceramah berbeda dengan pidato dan khotbah? Tidak sepenuhnya berbeda, karena ketiganya sama-sama penyampaian informasi di depan umum. Bedanya, pidato cenderung persuasif atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah, pembicaraan tentang keagamaan. Ceramah memiliki struktur teks yang berbeda dengan teks lain. Struktur pertama adalah tesis atau pembuka yang berisi isu, permasalahan atau pandangan umum penulis. Struktur kedua adalah rangkaian argumen atau isi yang berisi pendapat-pendapat dan fakta. Struktur ketiga adalah penegasan ulang atau penutup yang berisi simpulan dan juga rangkuman. Seperti teks lainnya, teks ceramah memiliki karakteristik sendiri dalam kebahasaannya. Pertama, teks ceramah menggunakan kata ganti orang pertama. Contohnya, saya dan kami. Lalu kata ganti orang kedua sebagai sapaan. Contohnya hadirin, saudara-saudara, dan lain-lain. Teks ceramah menggunakan kata teknis bidang. Contoh katanya, literatur dan intensitas. Yang ketiga, teks ceramah menggunakan konjungsi sebab akibat. Contohnya jika, maka, sebab, dan lain-lain. Yang keempat, teks ceramah menggunakan kata kerja mental. Contoh kalimatnya, peristiwa ini memprihatinkan, saya berasumsi. Lalu, bagaimana cara membuat teks ceramah? Pertama-tama, tentukan topik. Topik ini harus menarik dan Anda kuasai. Kedua, rumuskan tujuan ceramah. Apakah untuk menginformasikan, memengaruhi, atau menghibur? Ketiga, susunlah kerangka ceramah. Jangan pernah menulis teks ceramah tanpa kerangka terlebih dahulu, kecuali Anda sudah berpengalaman. Tujuan menyusun kerangka ceramah adalah untuk mempermudah penyusunan dan penyampaian informasi secara sistematis. Keempat, susunlah teks ceramah secara utuh berdasarkan kerangka. Ingat, kajilah bahan informasi secara kritis, tinjau kelayakan informasi bagi pendengar, menimbulkan pro kontra atau tidak, dan kuasailah bahan ceramah tersebut.